dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap askar beserta ayah bunda wali santri pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan yang telah berkenan hadir di dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai langkah-langkah kita serta memudahkan kita untuk istiqamah di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami menyampaikan susunan acara pada kajian sore hari ini. Yang pertama adalah dimulai pukul 16 hingga 16.40 adalah sesi materi, kemudian dilanjutkan setelahnya pukul 16.41 hingga 17 sesi tanya jawab. Adapun pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung kepada Al-Ustaz menggunakan fitur raise hand atau dengan menuliskannya secara langsung di kolom komentar. Maka tanpa berlama-lama, kepada Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan menyampaikan materi dan nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ayah dan bunda dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah karya Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Dan kita akan masuki pembahasan tentang hadis yang ke-11 yang beliau bawakan, yang ada di halaman 93, yaitu sebuah hadis yang berbunyi Anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama An-Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridai beliau berkata, Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi biwajhihi. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap para sahabatnya. Nampaknya ini adalah sebelum sholat, ya. Jadi sebelum Nabi SAW mengimami para sahabatnya, beliau menghadapkan wajahnya terlebih dahulu kepada para jamaah. Faqala, lalu beliau bersabda, aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Luruskan dan rapatkan shaf kalian. Salasan. Beliau ulangi 3 kali. Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Lurus dan rapatkan shaf kalian. Lurus dan rapatkan shaf kalian. Lurus dan rapatkan shaf kalian. Wallahi, kata Nabi SAW, demi Allah, La tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, apabila kalian tidak meluruskan dan merapatkan saf, pasti Allah akan membuat hati kalian saling membenci dan bermusuhan. Demi Allah, jika kalian tidak meluruskan dan merapatkan saf, pasti Allah akan membuat hati kalian saling membenci dan bermusuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibn Khuzaimah, dan juga Imam Ibn Hibban. Wa huwa fi sahihaini 'anin Nu'man wa lafdhuhu. Dan hadis ini juga diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim
dari An-Nu'man juga, semoga Allah meridhai beliau. Walafdhuhu, dan redaksi hadisnya yang ada dalam Bukhari dan Muslim, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Jika kalian tidak meluruskan dan merapatkan saf kalian, maka Allah pasti akan membuat wajah kalian terbalik. Pasti Allah akan membuat wajah kalian terbalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Pertama kita akan bahas tentang hal yang sifatnya fikih terlebih dahulu. Di sini Nabi SAW dituturkan oleh An-Nu'man tentang bagaimana cara beliau menjadi imam. Ya, cara beliau menjadi imam. Yaitu aqbala Rasulullah SAW ala nasi biwajhihi. Jadi ketika Nabi SAW menjadi imam, sebelum beliau mengawali sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya terlebih dahulu, kepada para makmum. Dan ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh sebagian dari para imam. Ya, tidak sedikit di antara para imam sholat itu begitu maju ke tempat sholat, ke mihrab, dia menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak sama sekali memberikan aba-aba untuk merapikan shaf para makmumnya. Ada juga yang memberikan aba-aba tapi tidak menghadap kepada para jamaahnya. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, maka kita akan temukan bahwa yang dilakukan oleh sebagian imam sholat yang saya sebutkan tadi tidak sesuai dengan apa yang dituturkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir dari praktek Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi SAW itu sebelum mulai takbiratul ihram beliau menghadap dulu kepada para makmumnya? Karena ada sebuah misi yang beliau ingin terwujud dari para jamaahnya. Apa misi tersebut? Dipahami dari perkataan Nabi SAW berikutnya, aqimu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf kalian. Jadi Nabi SAW itu punya misi. Ketika beliau menghadap kepada para sahabatnya, tujuan beliau adalah memastikan bahwa shaf yang ada di belakangnya itu sudah rapi, sudah lurus. Itu misi yang dilakukan oleh Nabi, misi yang diinginkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau punya tujuan sebelum mulai sholat, shafnya harus benar dulu. Bahkan di dalam beberapa riwayat seingat saya pernah Rasul SAW itu menugaskan beberapa orang untuk memastikan ya lurusnya shaf yang di belakang-belakang. Ya mungkin kan kalau kita jadi imam ngelihat paling kan shaf pertama, kedua, ketiga kelihatan gitu ya. Tapi yang sudah di belakang-belakang, apalagi kalau masjidnya gede kan nggak kelihatan. Ya sehingga saya dalam beberapa riwayat itu ada beberapa sahabat, kalau nggak dari Nabi SAW ya dari Khulafaur Rasyidin. Saya saat ini belum tidak terlalu ingat, tapi saya pernah membaca riwayat bahwa ada yang ditugasi untuk merapikan shaf yang bagian belakang. Itu artinya apa? Artinya lurus dan rapatnya shaf itu menjadi salah satu prioritas yang harus diperhatikan oleh seorang imam. Dan itu semakin dipertegas ketika Nabi SAW mengulanginya 3 kali. Salasan, diulangi sampai 3 kali. Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Jadi sampai 3 kali Nabi SAW mengulangi perintah tersebut kepada para sahabatnya. Itu menunjukkan ini serius. Ya, hal ini adalah sesuatu yang serius. Kalau nggak serius, kenapa Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali? Kira-kira seperti itu.
Nggak cukup sampai di situ untuk menggambarkan betapa pentingnya merapikan dan meluruskan saf. Atau merapatkan dan meluruskan saf. Nabi SAW setelah itu bersumpah. Dan Nabi SAW kalau bersumpah berarti apa yang akan disampaikan itu juga sesuatu yang penting banget, yang serius, yang nggak boleh diremehkan. Jangan main-main. Wallahi demi Allah, kata Nabi SAW. Nah, yang sesudahnya lebih mengerikan lagi. La tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kalau kalian tidak meluruskan dan merapatkan shaf, sungguh pasti Allah akan membuat hati kalian saling membenci dan bermusuhan. Perhatikan, bagi yang paham bahasa Arab, di sini Nabi SAW membawakan 3 ungkapan penegasan. Salasu muakkidat. Yang pertama adalah sumpah, wallahi. Yang kedua adalah lamut tauqid, la tuqi, la, lam yang di awal. Kemudian yang ketiga adalah nunut tauqid. Ya, ada sumpah, ada lamut tauqid, dan ada nunut tauqid. Jadi mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, demi Allah, sungguh pasti, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada 3 penekanan di sini. Sumpahnya Nabi SAW demi Allah, kemudian sungguh, lalu pasti. Ya. Wallahi demi Allah, la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, sungguh pasti. Demi Allah, jika kalian tidak meluruskan dan merapatkan shaf, sungguh pasti Allah akan membuat hati kalian saling membenci dan bermusuhan. Hati yang saling bermusuhan dan membenci itulah hukuman. Hukuman atas ketidakpatuhan orang-orang tersebut untuk menaati perintah Rasul SAW. Yaitu meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, kalau ada sebuah ancaman kayak gini, berarti ini mendukung pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW memberikan sebuah ancaman berupa hukuman. Kalau itu sunnah, tidak ada ancamannya. Ya, kalau itu hukumnya sunnah, maka tidak ada ancaman. Karena meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah itu tidak terancam dengan azab. Baik itu azab yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Nah, berhubung di dalam hadis ini ada ancaman berupa hukuman, itu menunjukkan bahwa merapatkan dan meluruskan shaf adalah sebuah kewajiban. Ini pendapat yang cukup kuat yang dipilih oleh sebagian ulama. Lalu wahuwa fis sahihaini, dan hadis ini juga disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama, cuman redaksinya berbeda. Yaitu bunyinya la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalau kalian tidak meluruskan dan merapatkan shaf, pasti Allah akan membalikkan wajah kalian, membuat wajah kalian terbalik. Bedanya di mana? Perbedaannya adalah di dalam kata baina wujuhikum. Baina wujuhikum. Kalau yang redaksi kita baca di awal tadi baina qulubikum. Kalau di awal itu ngomongin tentang akibat yang akan ditimbulkan terhadap hati, yaitu saling bermusuhan dan saling membenci, hatinya diisi dengan permusuhan dan kebencian. Kalau di redaksi yang ada dalam Bukhari dan Muslim itu bunyinya adalah Allah akan membalikkan wajah kalian. Nah, maka di sini para ulama kemudian mereka berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan Allah membalikkan wajah kalian?
ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, mereka menafsirkan hadis ini sesuai dengan zahirnya. Allah akan membalikkan wajah kalian, berarti wajahnya ini akan dibalik. Jadi kalau sekarang itu kan wajah ini sejajar dengan dada. Nah, kalau dibalikkan wajahnya, berarti wajahnya itu sejajar dengan punggung. Ya, berarti wajahnya dibalik sama Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Yang awalnya menghadap ke arah depan, nanti jadinya menghadap ke arah belakang. Yang ke arah depan itu adalah bagian sini, bagian belakang kepala. Dan itu bagi Allah bukan sesuatu yang susah. Karena realitanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membuat sebagian manusia bahkan bukan hanya dibalik wajahnya, tapi diubah menjadi wajah kera, ya, wajah monyet. Dan itu kejadian, ya, dan itu kejadian. Jadi buat Allah itu nggak ada yang susah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka menafsirkan riwayat barusan wajah itu dengan riwayat hati. Jadi yang dibalikkan itu bukan wajahnya tapi hatinya. Kenapa kok di sini hati diungkapkan dengan wajah? Wajah itu kan arah ya. Orang punya wajah itu kelihatan arahnya kemana gitu. Salah satu makna wajah adalah arah. Hati itu punya arah. Ya, hati itu punya kecenderungan. Hati itu punya tujuan. Hati itu punya keinginan. Itulah arahnya hati. Jadi kalau sebelumnya hati itu arahnya adalah persaudaraan, kerukunan, kasih sayang sesama muslim, itulah arahnya hati seorang mukmin. Gara-gara dia tidak meluruskan dan merapatkan shaf, maka arah hati yang normal tadi, yang sehat tadi sama Allah diubah, dibalik. Menjadi hati yang saling bermusuhan dan hati yang saling membenci. Ini penafsiran yang kedua. Jadi wujuh di sini, wajah, ditafsirkan hati. Karena ada riwayat lain yang jelas-jelas mengatakan baina wujuhikum. Dan kaidah yang disampaikan oleh para ulama kita, al-haditsu yufassiru ba'duhu ba'dhan. Atau ar-riwayatu tufassiru ba'duha ba'dhan. Jadi hadis itu, riwayat-riwayatnya itu saling menafsirkan. Ya. Bahkan sampai-sampai Imam Ahmad itu mengatakan, innal haditsa idza lam tujma' turuquhu lam yufham. Jadi hadis itu kalau enggak dikumpulin riwayat-riwayatnya, jalur-jalurnya, itu enggak akan bisa dipahami dengan benar. Ya. Itu akan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kalau kita itu memahami sebuah hadis hanya berdasarkan satu riwayat saja, tidak kita kumpulkan riwayat-riwayatnya, kemudian kita padukan, kita korelasikan, kita hubungkan, itu biasanya akan muncul sebuah kesimpulan yang parsial, kesimpulan yang keliru. Nah, ulama pendapat yang kedua ini mengatakan riwayat baina wujuhikum itu ditafsirkan dengan riwayat baina qulubikum. Jadi wujuh yang dimaksud di situ bukan wajah fisik, tapi adalah wajah yang dimaksud hati, arah hati, kecenderungan hati. Dan pendapat yang kedua ini nampaknya yang lebih kuat. Ya, pendapat yang kedua ini nampaknya yang lebih kuat dibandingkan pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Pelajaran yang sangat berharga yang kita ambil di sini adalah salah satu pelajaran yang sangat berharga yang kita ambil di sini adalah bagaimana kepatuhan lahir itu adalah merupakan tanda ketundukan hati. Kepatuhan lahir adalah tanda
ketundukan hati. Berarti kebalikannya apa? Ketidakpatuhan lahir adalah tanda dari ketidaktundukan hati. Ketidakpatuhan lahir adalah tanda dari ketidaktundukan hati. Kita perlu memahami manusia itu kan terdiri dari lahir dan batin. Jasmani dan rohani, jasad dan hati. Ya, jasmani dan rohani, jasad dan hati. Manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Ya. Nah, unsur lahir itu adalah gerak-gerik kita, perilaku kita, omongan kita, itu lahir namanya. Kenapa dikatakan lahir? Karena kelihatan kan. Jadi ketika kita ngomong kedengaran, ketika kita senyum kelihatan, namanya lahir. Ya. Ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah batin. Batin itu adalah hati kita. Kenapa dikatakan batin? Karena nggak kelihatan. Tempatnya di dalam, makanya nggak kelihatan. Nah, kaidahnya apa? Kepatuhan lahir tanda ketundukan hati. Jadi kalau seseorang itu lahirnya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bahwa hatinya itu tunduk, nurut sama Allah. Kebalikannya ketika lahiriah seseorang itu tidak patuh kepada Allah, itu juga merupakan indikator kuat bahwa hatinya itu enggak nurut sama Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini ada korelasi yang sangat erat antara lahiriah seseorang dengan batiniahnya, antara lahirnya dan batinnya. Di dalam hadis ini, apa sesuatu yang sifatnya lahir yang disuruh sama Nabi SAW? Merapikan shaf, meluruskan shaf, merapatkan shaf. Merapikan dan merapatkan shaf itu kan sesuatu yang sifatnya lahir, yang kelihatan, ya, yang kelihatan oleh mata kita, meluruskan shaf. Jadi lurusnya shaf oleh Nabi SAW itu dijadikan sebagai salah satu ukuran barometer dari bersihnya hati. Buktinya apa? Buktinya orang yang tidak meluruskan shaf, maka hatinya akan dibikin untuk saling membenci dan bermusuhan. Berarti kebalikannya apa? Kalau lurusnya shaf, rapatnya shaf, itu pertanda hatinya itu akur, hatinya itu saling menyayangi, hatinya itu saling mencintai sesama muslim. Di sini lahir, yaitu lurusnya shaf, dijadikan sebagai salah satu tanda akan bersihnya dan sehatnya hati seseorang. Nah, kebalikannya apa tadi? Ketika shafnya itu nggak mau lurus, alias maju mundur, nggak mau rapat, alias renggang, ya, dalam kondisi normal, ya, kita bukan ngomongin masa pandemi, ya. Dalam kondisi normal, maka itu pertanda bahwa hatinya ini bermasalah. Sehingga kalau kita baca keterangan para ulama, misal di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah. Lianna taqaddum asy-syakhsi ala ghairihi madhinnatul kibri al-mufsidi lil qalbi ad-da'i ila al-qati'ah. Ketika seseorang itu masuk ke shaf, kemudian dia lebih maju, ya. Ini shaf kayak gini kan ya, lurus ya. Terus dia lebih maju dikit dibandingkan orang lain. Dan sama imamnya disuruh untuk ngelurusin, mundur supaya lurus. Dia nggak mau. Kata beliau, madhinnatul kibri. Itu indikator kuat kesombongan seseorang. Al-mufsidi lil qalbi. Dan itu akan merusak hatinya. Ad-da'i ilal qati'ah. Ujung-ujungnya nanti akan terjadi saling memutuskan hubungan antara jamaah masjid. Jadi ketika orang tuh nggak mau diatur, ya, sama imam nih, ya dia maju atau dia renggang. Nah, sering terjadi ini di banyak masjid, ya. Ketika orang pergi ke masjid dia bawa sejadah sendiri misalnya.
Ya, dia bawa sajadah sendiri. Dan rata-rata sajadah itu kan gede-gede. Ya. Sajadah itu gede-gede, alias bisa buat 1,5 orang. Jadi bukan buat 1 orang, karena lebar banget kan. Masing-masing bawa sajadah. Itu ada sebagian orang itu nggak mau kalau sajadahnya diapain. Diinjak sama yang sampingnya, ditempati sama yang samping. Ini sajadah saya. Ya. Saya jauh-jauh belinya dari Madinah. Kok situ ikut-ikutan pakai? Itu kan salah satu pertanda kesombongan di dalam hati. Ya. Itu indikator kuat bahwa orang ini sombong. Dan kadang-kadang itu kembali kepada perasaan tentang strata sosial. Ya, saya orang kaya, dia orang miskin. Saya pejabat, dia rakyat. Terus apalagi saya majikan, dia itu pembantu. Nah, perasaan-perasaan angkuh ini yang kemudian akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya, permusuhan dan kebencian. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti banget. Ya, Nabi SAW sangat mewanti-wanti kepada para sahabatnya dan kita umat Islam dari praktek-praktek tidak meluruskan dan merapatkan shaf. Berarti kalau kita merapatkan shaf, meluruskan shaf, insya Allah itu akan membangun keharmonisan hubungan di antara kaum muslimin. Itu langkah pertama ya untuk memperbaiki, salah satu langkah pertama untuk memperbaiki hubungan baik di antara kaum muslimin. Untuk membangun hubungan baik di antara kaum muslimin. Nah, sekarang kan kita merasa ya di antara umat Islam ini terkotak-kotak, terpecah-pecah, saling membanggakan ormasnya sendiri-sendiri, kelompoknya sendiri, yayasannya sendiri. Nah, yang seperti ini kan nggak boleh dibiarin gitu loh. Kita harus berupaya bagaimana supaya umat Islam ini betul-betul solid. Solid bukan hanya slogan, tapi solid dalam realita kehidupan. Salah satu tips yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk membangun itu adalah lewat sholat berjamaah. Makanya orang yang punya impian ya untuk menyatukan umat Islam, kok dia nggak memperhatikan sholat jamaah, ya gimana akan mewujudkan impian dia? Ya. Kita ini punya rapat dalam tanda kutip ya, punya rapat harian, punya rapat pekanan, punya rapat tahunan gitu ya. Rapat ya dalam tanda kutip ya, misalnya ngumpul-ngumpul lah ya. Kita ini punya ngumpul-ngumpul, acara ngumpul-ngumpul harian, acara ngumpul-ngumpul pekanan, acara ngumpul-ngumpul tahunan. Acara ngumpul harian adalah sholat 5 waktu. Sehari kita ngumpul 5 kali nih di masjid. Jadi seandainya yang ini nggak dilakukan, ya wajar seandainya kemudian timbul ketidakakuran, ketidakharmonisan antara satu warga dengan warga yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita pengen mewujudkan kerukunan di antara warga, itu sebenarnya nggak perlu kita bikin acara-acara yang nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Nggak perlu kita ngadain acara-acara bid'ah. Cukup aja, ayo kita ajak sholat berjamaah di masjid, ngumpul. Itu malah lebih intens. Ya, intensitasnya kan lebih tinggi daripada 40 hari atau 100 hari atau 1000 hari. Ini 5 kali sehari loh. Masa loh, tapi kok kenapa jadi nggak aku loh? Mereka nggak pada berangkat ke masjid. Makanya nggak aku. Coba yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ini kita juga praktekkan. Kita berusaha untuk ke masjid tepat waktu. 5 kali dalam sehari. Kemudian nanti ini biasanya skupnya kan skup RT kali ya. Atau RW. Kalau Jumatan mungkin skupnya skup RW atau desa gitu. Nanti kalau Idul Fitri, Idul Adha itu skupnya skup
kampung kali ya, atau kabupaten gitu ya, atau kecamatan. Itu kan luar biasa kalau kita praktikkan. Ustaz, tapi saya punya pengalaman tidak enak nih. Apa itu? Saya sholat di sebuah masjid, safnya rapat Ustaz. Lurus juga. Tapi mereka itu nggak mau senyum, nggak mau salam. Kita salami dia nggak mau jawab. Katanya kalau safnya rapat nanti akan akur, akan harmonis. Ini kok safnya rapat malah saling cemberut Ustaz. Jawabannya, kemungkinan besar orang-orang itu nggak ngerti salah satu tujuan merapatkan saf itu apa. Ya, tujuannya ya jelas itu mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tapi tujuan hikmah di balik itu mungkin mereka belum paham gitu loh. Mereka itu baru ngertinya sesuatu yang sifatnya lahiriah. Tapi mereka belum ngerti misi yang sifatnya batiniah yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita baca. Ya, Nabi SAW tadi mengingatkan bahwa tidak rapatnya shaf akan mengakibatkan permusuhan. Berarti harusnya rapatnya shaf akan menimbulkan kerukunan. Dia mungkin nggak ngerti misi itu. Ya. Nah orang-orang tadi gimana Ustaz? Ya diajarin. Ya, diajarin, disampaikan dengan cara yang baik bahwa seharusnya kalau kita shafnya rapat itu harusnya kita ramah dong. Kalau ketemu senyum, salam, sapa, ya sesama kita. Kemudian di sini dibawakan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang korelasi erat antara lahir dan batin. Ya, kata beliau, kama annama yaqumu bil badani minal aqwali wal a'mali lahu aidan ta'thirun fima fil qalbi fa kullun minhuma yu'athiru fil akhar. Jadi antara lahir dan batin itu saling mempengaruhi, saling berdampak. Jadi kalau lahirnya baik itu akan berdampak kepada batin, dan batinnya baik itu akan berdampak kepada lahir. Makanya ada sebuah ungkapan bunyinya kayak ini, kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap wadah itu pasti akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Jadi ini botol isinya adalah air mineral. Ketika botol ini kita buka lalu kita tuangkan, maka yang keluar apa? Air mineral juga kan? Berarti kullu uina'in bima fihi yandahu. Setiap wadah pasti akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Dalam terkait dengan manusia, wadah ini ibarat hati. Ya, ketika wadah ini dibuka lalu dikeluarin isinya, maka ini mulut botol itu mulut manusia. Hati ini mulutnya. Berarti apa yang keluar dari mulut itu adalah isi hati seseorang. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, itu tandanya hatinya kotor. Ya, tandanya hatinya kotor. Ya, yang sempat ramai beberapa saat yang lalu ya. Para dai atau sebagian dai yang ngomongnya jelek ya. Yang ngomongnya jelek, kasar, nggak pantas diucapkan. Bahkan di dalam rumah, apalagi di depan umum, apalagi di live kan. Jadi ketika orang itu ngomongnya kotor, itu tanda bahwa hatinya kotor. Karena kalau hatinya bersih, keluarnya bersih. Hatinya halus, maka yang keluar adalah kata-kata yang halus. Ya. Kalau yang keluar kata-kata yang kasar, itu tandanya hatinya kasar. Jadi, lahiriah seseorang itu tanda dari suasana batiniah seseorang. Kebalikannya, lahiriah seseorang itu akan mempengaruhi batiniahnya.
Ya, jadi ada korelasi antara lahir dan batin. Jadi kalau seseorang itu sering dzikir, itu lahiriah. Sering baca Quran, lahiriah. Sering hadir taklim, lahiriah. Sering sholat berjamaah di masjid, lahiriah. Itu akan ngefek kepada batiniahnya. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu beliau tutup di sini di halaman 99 membawakan sebuah hadis yang menarik sekali ya tentang korelasi antara lahir dan batin. Yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW. Kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'abi wal awdiyah. Kata beliau, para sahabat ketika mereka bepergian kemudian singgah di sebuah tempat, ya biasalah. Kalau rombongan itu kan biasa kalau lagi bepergian jauh mereka akan singgah untuk beristirahat, untuk makan, untuk ya macam-macam lah. Intinya istirahat. Karena nasu idza nazalu manzilan, para sahabat dahulu ketika mereka singgah di sebuah tempat, tafarraqu fi syi'abi wal audiyah, maka mereka akan berpencar. Mereka akan berpencar ke lembah-lembah, kemudian ke jalan-jalan. Intinya mereka akan nggak ngumpul gitu, akan berpencar. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW berkomentar. Perhatikan baik-baik. Apa komentarnya Nabi? Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal awdiyah. Innama dhalikum minasyaitan. Sesungguhnya berpencar-pencarnya kalian di lembah-lembah saat istirahat, kemudian di lorong-lorong yang ada di sini, itu adalah dari syaitan. Subhanallah. Itu adalah dari syaitan. Ini peringatan keras dari Nabi SAW. Bahwa kalian pencar-pencar kayak gini, gak ngumpul, itu adalah tipu daya syaitan. Setelah Nabi mengucapkan kalimat itu, apa kata Abu Tha'labah? Falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'd. Setelah Nabi memberikan peringatan keras itu, para sahabat setiap mampir di sebuah tempat, maka mereka beristirahat di tempat yang sama akan ngumpul. Hatta yuqal law busita alaihim thawbun la'ammahum. Saking mereka itu merapatnya, ngumpulnya itu sampai seandainya digelar sebuah kain, itu bisa nutupi mereka semua. Maksudnya saking mereka itu rapatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan ini sahih Syekh Al-Albani. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya lahiriah itu akan mempengaruhi hati. Ya. Ketika orang sendiri-sendiri nggak mau berbagi, itu bahaya buat keharmonisan dalam hubungan di antara sesama kaum muslimin. Dan saya di sini pengen menutupnya dengan sebuah fenomena yang umum tapi menyedihkan. Rumah tangga, ayah, ibu, anak, saat mereka kumpul di meja makan. Mereka ngumpul, alhamdulillah ngumpul. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi apa yang menyedihkan? Ketika semuanya di meja yang sama, semuanya megang HP. Bapaknya megang HP, ibunya megang HP, anak nomor 1 pegang, nomor 2 pegang, nomor 3 pegang. Berarti mereka itu cuma ngumpul secara fisik, tapi hatinya nggak ngumpul. Buktinya apa? Buktinya hatinya itu fokus kepada masing-masing. Yang bapaknya mungkin fokus dengan grup WA-nya, yang ibunya mungkin fokus dengan TikTok-nya, yang anaknya mungkin fokus dengan game-nya, yang satunya lagi fokus dengan YouTube-nya. Saya khawatir ini bagian dari tipu daya setan. Dan ini kita nggak boleh anggap itu sebagai fenomena yang lumrah terjadi. Ya itu lumrah adanya, tapi itu nggak benar. Maka jangan kita budayakan
jangan kita teruskan yang seperti itu. Harusnya kita itu punya kepedulian untuk memperbaiki hal tersebut. Ayo kita bikin aturan dong, misalnya dalam rumah kita. Ada beberapa momen, ada beberapa waktu, ada beberapa kegiatan yang nggak boleh pegang HP. Singkirkan HP. Contoh ketika lagi makan bareng sekeluarga. Bikin aturan di rumah. Pokoknya kalau lagi makan bareng, HP disingkirin semua. Itu waktunya kita untuk berkomunikasi, bercengkerama, berinteraksi, sehingga hubungan di antara anggota keluarga itu betul-betul terjalin dengan baik. Ini yang bisa kami sampaikan. Masih ada sisa waktu sekitar 10 menit. Kalau memang ada yang akan ditanyakan, dipersilahkan. Atas materi dan nasihat yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Beranjak kepada acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Maka kami persilahkan kepada segenap askar beserta ayah bunda wali santri pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan untuk bertanya. Dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di dalam kolom komentar. Izinkan kami membacakan pertanyaan yang pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Afwan, ketika ikut sholat berjamaah yang di tempat putri itu tertutup. Kebetulan imam suaranya tidak jelas. Gerakan imam juga tidak terdeteksi sampai mana. Sehingga kita bingung. Pertanyaannya, awalnya niat ikut sholat berjamaah, namun karena kondisi di tengah sholat berubah niat jadi sholatnya sendiri. Itu bagaimana Ustaz? Sahkah sholat saya? Apakah harus mengulangi sholat ataukah tidak? Silakan ditanyakan kepada yang lebih ahli. Wallahu a'lam. Kita beralih kepada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, bagaimana kalau satu jamaah paham cara untuk merapatkan barisan, tapi jamaah yang lain tidak mau, atau artinya tidak paham untuk merapatkan barisan, hukum sholat berjamaahnya, mungkin jamaah lain berpikir masih ada ruang longgar, bahkan kalau coba dirapatkan malah menjauh atau menghindar. Mohon pencerahannya Ustaz. Hukum jamaahnya insya Allah tetap sah. Ya, hukum sholat berjamaahnya tetap sah. Karena merapatkan shaf itu bukan termasuk dari penentu sah tidaknya sebuah sholat. Makanya dalam beberapa riwayat, fa inna taswiyatas syufufi min tamamis shalah. Sesungguhnya rapinya shaf, rapat dan lurusnya shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Jadi itu adalah faktor pendukung sholat menjadi sempurna, bukan menjadi sah atau tidak sah. Jadi kalau yang ditanya apakah sholatnya sah, mudah-mudahan sholatnya sah selama rukun wajibnya itu terpenuhi. Kalau ada jamaah yang belum tahu gimana? Ya dikasih tahu dengan cara yang baik. Ya dikasih tahu dengan cara yang baik. Dan ngasih tahunya itu kayaknya kalau sebelum sholat terlalu mepet. Ya, karena sebelum sholat itu imam mau takbiratul ihram, kita ngobrol, jelaskan kayak gitu kan nggak bisa dalam 2 detik atau 3 detik gitu loh. Maka jelaskannya nanti habis sholat atau sebelum sholat. Ya, itu waktu menjelaskannya. Kalau sudah dikasih tahu Ustadz baik-baik ternyata dia nggak mau nerima, ya udah. Kita jangan jadi salah fokus. Ya, ada sebagian orang ketika sholat itu fokusnya bukan kepada bacaan sholat, kepada khusyuan, tapi kepada kaki. Akhirnya sepanjang sholat itu pikirannya bagaimana kakinya nempel sama orang yang lain. Itu nanti jadinya salfok itu. Ya. Akhirnya yang dipikirin adalah kaki. Dan kadang-kadang sampai kakinya itu lebar banget gitu loh.
Ya, karena memang jaraknya jauh. Ya, antara yang kanan sama kiri itu qadarullah jaraknya jauh dan nggak mau merapat. Akhirnya dia setiap sholat itu kakinya kayak gini, ya, melebar kayak gini. Dan itu sudah bikin fisik tentu nggak enak kan, berdiri kayak gitu kan nggak enak, apalagi dalam waktu yang lama. Habis itu juga tidak enak buat fisiknya, buat kakinya, juga tidak enak buat hati, karena hati itu pikirannya ke kaki terus gitu loh, bukan kepada merenungi bacaan sholat, merenungi gerakan sholat, ya bukan kepada fokus dan khusyuk di dalam sholat. Ya, jadi kalau memang sudah dikasih tahu dan dia nggak peduli, ya sudah, Anda fokus aja dalam sholat Anda. Anda sudah menyampaikan tugas Anda, sudah menunaikan tugas Anda untuk menyampaikan nasihat kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Beralih ke pertanyaan yang berikutnya dari Ummu Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Untuk ibu-ibu kalau sholat suka bawa anak batita dan balita, seringkali ditemui anak sholat di sebelah ibunya, kemudian anaknya suka bolak-balik, sehingga mempengaruhi kerapihan dan kerapatan saf sholat. Terkadang ada juga sang ibu mundur ke belakang, jadi posisi saf beliau tidak lurus dengan jemaah yang lainnya. Bagaimana menyikapi kondisi seperti ini Ustaz? Apakah sholatnya tetap sah atau tidak? Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Pertama, wanita itu sangat dianjurkan untuk tidak sholat di masjid, tapi sholatnya di rumah. Kata Rasul SAW, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Maksudnya adalah kaum wanita lebih baik sholat di rumah, bukan di masjid. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau seandainya dalam beberapa kondisi memang harus ke masjid, karena mungkin pengen hadir taklim, karena taklimnya berada di masjid dan waktunya ba'da sholat, mau nggak mau ya harus ke masjid dong. Dan tidak bisa kalau tidak membawa anaknya. Kalau anaknya ditinggal di rumah, nggak ada yang nungguin, anak masih kecil, maka di situ seorang ibu harus bertanggung jawab, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu membawa cucunya yang bernama Umamah dan beliau bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Menggendong. Jadi Rasulullah SAW selama sholat beliau menggendong cucunya yang bernama Umamah. Terus gimana menggendong? Rukuknya gimana? Ya ketika mau rukuk diletakkan sama Rasulullah SAW. Sujudnya iya sama, ketika mau sujud diletakkan sama Rasul. Cucunya beliau itu. Nanti digendongnya kapan? Pas berdiri. Loh, berarti kalau kayak gitu berapa kali itu? Naroh, ngangkat, itu kan gerakan. Iya, itu gerakan yang diperbolehkan karena ada keperluan dan kebutuhannya. Berbeda dengan gerakan yang nggak ada keperluannya. Ya, ada sebagian orang itu ketika sholat yang diperhatikan itu baju terus, berdiri bolak-balik ngerapiin baju, bolak-balik ngerapiin peci. Nah, itu gerakan yang nggak diperlukan. Ya. Tapi kalau gerakan kayak yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ada keperluannya, maka tidak apa-apa. Jadi saya nasihatkan kepada yang terpaksa membawa anak seumuran itu, ya, karena memang nggak ada yang nungguin, maka bertanggung jawablah dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menggendong anak tersebut. Harusnya memang anak yang kayak gitu nggak dibawa ke masjid, ya. Anak dibawa ke masjid itu boleh kalau dia sudah bisa diomongin, ya, nggak ganggu gitu loh. Bisa diomongin, dinasehatin, tidak mengganggu jamaah yang lain. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya.
Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.